warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hamidah Fitri dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan mengulas sedikit materi kelas 11 bab pernikahan. Apakah itu bab pernikahan? Mari simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bab pernikahan, yaitu yang pertama pengertian nikah, yang kedua adalah hukum pernikahan, dan yang ketiga dasar hukum pernikahan, yang keempat syarat dan rukun pernikahan, dan yang kelima macam-macam pernikahan terlarang. Pengertian pernikahan ada tiga. Yang pertama, secara bahasa kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan. Yang kedua, nikah dalam pengertian fikih adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, nikah adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Selanjutnya adalah hukum pernikahan. Menurut jumhur ulama, hukum menikah itu ada 5. Tapi di sini saya hanya menggunakan 3 opsi. Yang pertama yaitu sunnah. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 32. Yang kedua adalah wajib bagi orang yang secara jasmaniah sudah layak untuk menikah dan secara rohanianya sudah dewasa dan matang. Yang ketiga adalah haram bagi laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud menyakiti dan mempermainkannya. Pernikahan seperti ini bila syarat dan hukumnya terpenuhi, hukumnya sah, tetapi berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya tidak baik. Selanjutnya adalah dasar hukum pernikahan. Yang pertama, menurut surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Yang kedua ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku, maka menikahlah, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Baik, selanjutnya kita akan membahas syarat dan rukun nikah. Apa sih pengertian syarat dan rukun? Yang pertama, syarat itu artinya sah atau tidaknya suatu ibadah. Sedangkan rukun adalah rangkaian ibadah tersebut. Syarat dan rukun nikah adalah: pertama, syarat nikah ada mempelai laki-laki. Yang kedua, ada mempelai wanita. Yang ketiga, wali nikah untuk mempelai wanita. Yang keempat, 2 orang laki-laki untuk menjadi saksi. Dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Sedangkan rukun nikah adalah: 1. Kedua mempelai beragama Islam. Yang kedua, calon suami bukan mahram bagi calon istri. Yang ketiga, mempelai laki-laki mengetahui akad nikah. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Dan yang kelima ada tidak ada unsur paksaan. Apa sih mahram itu? Mahram itu adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Mahram itu ada 2, yaitu mahram mu'abad dan mahram ghairu mu'abad. Selanjutnya adalah macam-macam pernikahan terlarang. Di sini ada 6. Yang pertama adalah nikah mut'ah, yaitu nikah yang diniatkan hanya untuk bersenang-senang dan hanya untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah nikah syigur, yaitu pernikahan yang didasarkan kepada janji atau kesepakatan penukaran. Yang ketiga ada nikah muhalil, yang artinya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya agar dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang telah mentalak 3 atau talak bain. Yang keempat adalah pernikahan silang, yaitu pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama atau keyakinan. Yang kelima adalah pernikahan ghodan, yang artinya laki-laki yang menjadikan wanita sebagai gundi ataupun sebaliknya. Yang terakhir adalah menikahi perempuan yang berzina, karena telah dijelaskan di Quran Surat An-Nur ayat 3. Penjelasan ini dari buku bahan ajar fikih tim pensiun MGMP Fikih MA Jawa Timur. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ingin bertanya silakan komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.